Ya kalau ngomongin masalah duka sih sedih karena sempat di penjara juga. Pertama ya masalahnya itu nggak terlalu berat, cuman masalah tabrakan doang. Masalah tabrakan itu yang nggak, pikiran saya nggak parah karena pas nabrak saya dari belakang itu ya mobil yang ditabrak itu nggak ada lecet, nggak ada apa. Tapi kebetulan mobilnya itu pas baru keluar dari dealer, masih baru-barunya Mercy, itu sempat dibawa ke kantor polisi. Kalau di Indonesia itu ya kayak polsek lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Fafa Hasan Family, dan saya sekarang sama vlogger Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya subscriber dari Fafa Hasan dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kenal dari saya Aida Channel. Jangan lupa untuk dukung terus Fafa Hasan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sekarang saya bersama salah satu TKI yang ada di kota Taif. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu Mas ini namanya siapa dan dari mana? Alhamdulillah saya sendiri namanya Mat Bolang, asli dari Jawa Timur, Lumajang. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya Mas, kalau boleh nanya, apa sih pengalaman Mas di kota Taif selama ada di kota Taif? Pengalamannya itu ya sangat banyak sekali, dari antara dari suka ke duka itu ya alhamdulillah udah pernah dijalanin semua. Sukanya itu dari suka itu apa? Kalau dari sisi sukanya sendiri ya alhamdulillah dari majikan itu kan enggak terlalu menekan dari pekerjaan itu, ya sukanya di situ. Kadang kan yang namanya supir itu kan kadang dari 24 jam harus standby. Masya Allah. Iya. Kalau saya alhamdulillah kalau masalah dari suka, alhamdulillah tiap harinya itu ya minim kerja itu dari lepas asar sampai lepas isya lah jam 9-an. Itu saya bisa dibilangnya suka. Iya. Sukanya itu ya alhamdulillah bisa menemani keluarga di rumah, kayak istri, kayak saudara gitu, masih sempat gitu. Masya Nggak Allah. kayak Sempat supir-supir lainnya. silaturahmi ya. Oh di sini Mas sama istri ya? Sama istri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dukanya itu seperti apa? Semoga ini menjadi pengalaman ya untuk para TKI ataupun para calon TKI yang mau berkunjung ke Arab Saudi ataupun yang mau bekerja ke Arab Saudi. Semoga menjadi pengalaman ataupun bekal untuk nanti ya ketika berada di kota Arab Saudi. Benar. Ya kalau ngomongin masalah duka sih sedih karena sempat di penjara juga. Pertama ya masalahnya itu nggak terlalu berat, cuman masalah tabrakan doang. Masalah tabrakan itu yang nggak, pikiran saya nggak parah karena pas nabrak saya dari belakang itu ya mobil yang ditabrak itu nggak ada lecet, nggak ada apa. Tapi kebetulan mobilnya itu pas baru keluar dari dealer, masih baru-barunya Mercy, itu sempat dibawa ke kantor polisi. Kalau di Indonesia itu ya kayak polsek lah. Penjara kecil gitu ya. Dibawa ke polsek, dari polsek itu baru diurusin. Di situ saya nginep 2 hari di dalam polsek, sempat ditahan 2 hari. Lepas dari polsek itu saya dikeluarin sama majikan. Terus saya nanya ke majikan, gimana permasalahannya ini seterusnya. Kata majikan itu ya kamu nggak usah banyak pikiran, yang penting kamu kerja dulu di sini. Pokoknya masalah mobil yang ditabrak itu nanti saya yang ngurus. Ya saya kan majikan udah ngomong kayak gitu ya, saya diem aja. Setelah selang berapa bulan itu ternyata ada panggilan dari mahkamah. Ya saya sempat kaget. Mahkamah itu kalau bahasa Indonesianya pengadilan ya teman-teman. Dari pengadilan, karena ada panggilan itu saya sempat kaget, kok apa ini permasalahan apa lagi gini, pikiran saya itu kok sampai ada panggilan dari pengadilan. Pas saya
datang ke pengadilan tersebut, ternyata pihak mobil yang ditabrak tersebut itu menuntut denda sebesar 16.000 real. 16.000 real kalau uang Indonesianya berapa ya? Kalau waktu itu masih kursnya nggak terlalu tinggi, itu sekitaran mencapai angka 55 sampai ke 60 jutaan. Wow. Itu sempat berjalan sampai berapa tahun ya? Hampir 2 tahun itu berjalan masalah itu. Sampai saya itu menghadiri pengadilan itu sampai kalau nggak salah 4 atau sampai 5 kali mendatangi pengadilan. Bahkan saya sempat minta bantuan ke perwakilan itu kedutaan Indonesia yang ada di kota Jeddah. Ternyata dari situ ada konfirmasi tidak bisa mengirim pihaknya untuk mendampingi saya di pengadilan karena lagi sibuk katanya. Terpaksa saya turun sendiri ke pengadilan, ngajak saudara majikan. Nyampainya di pengadilan itu udah yang keempat kalinya itu diputus saya harus membayar denda 16.000 real. Dengan alasan apa itu? Dengan alasan katanya mobil tersebut masih baru keluar dari dealer. Ternyata mobil yang ditabrak itu di belakang ada salah satu bodi mobil yang tidak bisa diperbaiki, harus dibawa ke syarikahnya lagi atau ke dealernya lagi. Karena mobil tersebut kan mobil kalau nggak salah Mercy itu dari Jerman ya. Itu benar-benar masih mahal. Lepas sidang kelima itu saya udah ditanda tangan harus bayar denda 16.000. Sidang kelimanya itu akhir dari sidang di pengadilan itu harus bayar 16.000. Tapi nggak langsung ditahan gitu aja. Saya itu masih keluar, masih biasa kerja kayak biasanya. Setelah selang 2 bulan ternyata ada salah satu Intel, kalau di Indonesia itu Intel ya. Kalau di sini itu di Saudi itu Mubahis. Itu menelpon saya, tapi dia tidak berbicara kalau dianya Intel. Dia cuma mengakui kalau dirinya itu sebagai pengantar surat pos. Katanya, "Kamu Irfan?" "Iya, saya Irfan. Ini saya dari kantor pos bahwa kamu sekarang ada surat dari Indonesia." Jadi saya bingung, surat apa? Padahal di keluarga saya itu kalau ada masalah, ada apa gitu, ada kebutuhan itu nggak pernah ngirim surat. Terpaksa ya kan waktu itu rumah masih di tingkat 5. Saya turun dari atas nyampe di bawah, ya langsung ada 2-3 orang Intel langsung manggil saya. Pas disamperin ternyata nunjukin kartu Intelnya itu langsung dibawa ke dalam mobil. Tanpa ditanya KTP, tanpa ditanya majikan, langsung dibawa gitu aja? Langsung dibawa gitu aja. Langsung dibawa sama Intel, masuk dalam mobil, dibawa ke, kalau di Indonesianya Kapolres. Bukan Kapolseknya lagi, ke Kapolresnya. Dari Kapolres itu saya sempat diem di situ sehari semalam, nelpon majikan. Majikan datang ke situ, ternyata saya tanyain permasalahannya apa. Permasalahannya itu ternyata masalah uang yang masih belum dibayar. Sampai di situ saya diemnya sehari semalam, lalu dibawa lagi ke penjaranya. Jadi alasannya Mat Bolang ini di penjara itu karena beliau tidak bisa membayar denda sebesar 16.000 real itu ya teman-teman. Dan memang di sini itu peraturannya sangat ketat banget ya. Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan walaupun dibilang sedikit, itu mainnya langsung di penjara atau mainnya langsung ke polisi. Terus ini prosesnya bagaimana? Apa dari Mas Bolang sendiri, apa dari majikan? Kalau masalah proses pembayaran itu ya sama majikan cuman ditambahin 3.000, sisanya itu uang sendiri. Bahkan itu bukan langsung dibayar langsung selesai gitu. Karena saya sempat di penjara juga. Oh, itu berapa bulan? Sempat di penjara itu hampir 2 bulan, sekitar 2 bulan kurang 5 harian, kurang 1 minggu lah. Saya di penjara itu. Ya itu katanya pas tiap hari kan saya mesti nelpon ke majikan waktu di penjara. Ini gimana ini prosesnya kok saya masih belum dikeluarin gitu. Terus kata majikan tuh, ya ini orangnya ini nggak bisa, saya udah ngelobi ke orangnya minta diturunin harganya ini sekian-sekiannya, minta diturunin, ternyata orang ini udah kekeh, udah nggak maunya tetap 16.000.
Ya saya mau tidak mau ya saya ngobrol dulu ke keluarga, kan dulu waktu masih ada istri ya, ngobrol ke istri gimana. Ternyata kata istri itu ya udahlah nggak apa-apa mas, daripada kamu terlalu lama di penjara, nggak apa-apa lah, uang simpanan yang kita simpan udah kita kasih aja. Terus nelpon ke majikan karena uangnya itu, kata majikan kamu ada uang berapa, nanti kalau kurang nanti saya tambahin. Ternyata kurangnya itu masih sekitar kurang 5 ribuan, tapi majikan itu cuma mau ngasihnya 3 ribu. Masih nyari lagi yang 2 ribu tuh kurangnya itu. Ya itulah namanya kita selagi ada di perantauan jangan pernah jauh sama teman. Iya, betul. Karena teman itu diibaratkan di perantauan itu adalah saudara. Saya kurangnya uang 2000 itu semuanya teman yang menanggung. Masya Allah. Dari sumbangan sekian nggak tahu berapa jumlahnya, itu pokoknya itu sumbangan dari teman murni 2000 real. Masya Allah. Oh iya, itu proses pembayarannya bagaimana? Kalau masalah proses pembayaran sendiri kan itu kan harus dibayar ke Bank Riyad. Oh. Dan yang membayar itu bukan dari majikan sendiri. Ternyata yang membayar itu saudara saya yang masih satu, ya saya anggap udah saudara walaupun kita kenalnya cuma di Arab Saudi ya. Tapi saya udah anggap saudara karena udah cuman beda desa di kampung saya itu. Dia semua yang mengurus masalah dari pembayaran, dari ngambil uang ke majikan, sampai dia masuk sendiri ke bank Riyadnya itu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan ya temannya ataupun saudaranya dari Mat Bolang tadi semoga dikasih kesehatan, mudah-mudahan dikasih rezeki yang berlimpah ya, karena sudah menolong Mat Bolang, dan itu pun mungkin karena kebaikan Mat Bolang juga ya, Ya, mungkin betul. Mat Bolang sudah baik terhadap temannya itu, makanya saling tolong menolong. Para TKI yang berada di kota Arab Saudi, wabil khusus yang mau berangkat ke Arab Saudi, semoga ini menjadi pelajaran, semoga ini menjadi ilmu ya buat kita semua agar kita lebih berhati-hati. Oh ya, kalau boleh minta saran buat para calon TKI yang selagi ada di Indonesia yang mau ke sini, dan untuk TKI yang udah ada di sini, para sopir-sopir yang ada di sini. Ya kalau saya sih cuma ngasih saran satu, kita selagi ada di negeri orang, di perantauan, kita itu harus waspada, harus hati-hati dan jaga diri, dan jangan pernah menjauhi teman, karena teman itu diibaratkan udah saudara ya. Dan juga buat calon TKI yang mau berangkat ke Arab Saudi khususnya, sesampainya di Arab Saudi, pokoknya jangan pernah melakukan hal-hal yang kurang baik ataupun hal-hal yang di luar pekerjaan sama majikan. Karena misal kata kayak contohnya kayak saya tadi, karena itu saya diibaratkan saya udah selesai kerja pulangnya itu saya yang mendapatkan musibah. Ya itulah majikan tidak mau menanggung 100%. Karena kata alasan majikan itu karena kamu udah selesai kerja. Di luar kerja Di luar berarti kerja. Ya itulah pokoknya buat para calon TKI, khususnya para TKI yang ada di Arab Saudi, kalau kerja itu harus penuh dengan hati-hati, waspada, jaga diri, dan perbanyaklah berdoa di jalan, apalagi sebagai supir. Itulah nasibnya para supir. Jadi bukan nasibnya para supir itu bukan di rumah ya, tapi di jalan. Betul banget. Jadi lebih berhati-hati ya, karena apalagi peraturan di Arab Saudi ini sangat ketat sekali ya. Benar. Ketika sudah peraturannya A, tetap harus A, tidak bisa dirubah. Terima kasih buat Mas Bolang yang telah memberi waktu kepada saya untuk ngobrol-ngobrol santai. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Akhiran dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.